Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa kuliah pertemuan kelima ya, pertemuan kelima. Pertemuan kelima apa keenam? Materinya kelima ya, karena kemarin kita pakai untuk sosialisasi Mbak Nisa Sagala itu. Teman-teman, hari ini saya sudah share materi di Padlet ya. Sebelumnya sudah share di grup WhatsApp, tapi tolong dicek lagi mungkin ada yang apa ya, ketinggalan atau apa. Di Padlet itu bisa diakses kapan saja. Nah, untuk hari ini kita akan diskusi tentang satu teori yang berkaitan dengan bagaimana diri kita ini ketika berada dalam kelompok itu perasaannya, perilakunya, tanggung jawabnya itu seperti apa gitu. Nah, kasus oke. Oke ya. Oke. Kasus pembunuhan Catherine idealnya sudah dibaca karena itu wajib diketahui gitu. Mbak Mina juga sudah share di Padlet. Silakan dicek Padletnya kalau yang belum apa ya, belum mengikuti. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang kelompok sosial. Kelompok sosial, sudah kelompok sosial lagi gitu ya, coba kita pahami. Ada satu kisah, jadi begini untuk memahami satu teori psikologi sosial ini. Anggap saja Anda sedang duduk di ruang praktek dokter gigi, menunggu giliran untuk ditangani. Ketika seseorang yang sangat atraktif masuk dan duduk di seberang tempat duduk Anda, apakah perilaku Anda akan mengalami perubahan? Nah, ini jawabannya masing-masing tentunya. Oke, silakan boleh jawab ya di kolom chat. Jadi kita itu sedang ngantri dokter lah periksa gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang mungkin sangat atraktif atau agresif. Itu kita tuh akan mengalami perubahan tidak sih perilaku kita. Dan yang kedua, pernahkah Anda merasa bahwa Anda diperlakukan tidak adil oleh orang lain? Misalnya oleh dosen Anda, dosen aja, karena saya biar ini daripada contoh orang lain, atau oleh tempat Anda bekerja. Pernahkah? Saya yakin pernah juga, atau mungkin kalau orang yang terlalu positivistik tidak gitu ya. Itu dijadikan tantangan gitu. Nah, dalam handbook psikologi sosial ada cerita berikutnya bahwa bayangkan bahwa Anda adalah anggota sebuah kelompok yang harus mengambil sebuah keputusan penting. Anggap saja bahwa setelah mengambil keputusan tersebut, Anda menyadari bahwa keputusan itu buruk. Ya, akankah Anda sendiri dan anggota-anggota kelompok lainnya merasakan tekanan untuk tetap mempertahankan keputusan tersebut? Jika memang kita merasa tertekan atau merasa tidak baik dengan keputusan yang dianggap buruk ini, itu idealnya seperti itu. Tapi dalam satu kelompok, dalam kelompok sosial nanti akan kita pelajari banyak tekanan-tekanan itu yang dibiarkan ada ketika kita hidup dalam satu kelompok, ya. Oke. Kalau yang berikutnya, jawab dengan cepat. Dapatkah Anda menyebutkan pemimpin politik, spiritual, militer, atau apapun yang saat ini itu yang Anda anggap benar-benar pemimpin yang besar atau pemimpin yang hebat? Sebenarnya ini juga tergantung kelompok apa, kelompok sosial apa yang ada dalam diri kita, gitu jawabannya. Nah,
Kelompok sosial menurut handbook dari kajian-kajian psikologi yang Bu Aminah ambil dari handbooknya psikologi UGM ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan tadi di atas itu semuanya mengacu pada aspek pengaruh kelompok. Kita akan bisa menjawab kalau kita benar-benar terpengaruh atau tidak oleh kelompok yang ada di lingkungan kita gitu. Ada efek-efek yang timbul karena menjadi bagian dari suatu kelompok. Pertanyaan yang tadi, kita nunggu dokter, ada orang di depan kita, itu kelompok karena kelompok itu kan dalam satu volume, dalam satu ruangan, dalam satu situasi ada 2 orang atau lebih, itu kelompok. Walaupun kelompok yang dengan dokter itu kelompok yang tidak disengaja, itu ya, yang tadi dengan pasien yang lain itu. Kasus-kasus yang tadi dibacakan juga itu juga merupakan pengaruh kelompok. Jawabannya pun akan berbeda tergantung seberapa besar pengaruh kelompok itu dalam diri kita. Nah, dalam masyarakat tentunya dalam pemberdayaan masyarakat, teman-teman akan mengenal yang namanya kelompok sosial ini. Pengertian kelompok sosial sangat-sangat mudah dipahami teman-teman ya, 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi, memiliki tujuan-tujuan yang sama, memiliki hubungan yang stabil, dan dalam hal-hal tertentu saling ketergantungan. Dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang sama. Nah, kadang perasaan-perasaan inilah yang membuat manusia atau anggota dari kelompok itu bisa mengalahkan kepentingan pribadinya. Karena untuk kepentingan kelompok yang ada. Di isu pokok dari psikologi sosial itu apa sih sebenarnya? Apakah orang-orang yang terlibat tersebut dalam kelompok itu mempersepsikan dirinya sebagai bagian dari sebuah kelompok? Itu ya. Jadi ada yang dinamakan kelompok paksaan dan kelompok otomatis di sini. Kelompok paksaan misalnya kira-kira apa kelompok paksaan teman-teman? Ini Bu Aminah kasih contoh yang tadi, yang di dokter tadi yang pasien itu kan paksaan apa otomatis itu? Coba boleh on mic, cam juga boleh. Yang ada di layar silahkan. Kelompok paksaan itu contohnya apa? Nah, ini juga. Ini nanti ada teorinya. Dosen ngomong seperti ini tidak ada yang jawab. Karena kalian adalah kelompok. Tapi kalau Bu Aminah bilang, ayo Risma Khairunisa jawab. Jelas itu perintahnya. Silakan Risma Khairunisa. Hadirkah Risma? Oke, tidak hadir ya. Silakan. Kelompok itu kelompok Hadir kerja Ibu. kelompok. Oke, sebentar. Ada suara laki-laki, ada suara perempuan. Risma yang mana? Hadir Bu. Oke, kenapa tadi diam saja? Dari kamar mandi Bu. Ini ada teman yang bilang katanya dipanggil Ibu. Oh gitu. Kuliah kok nyambi-nyambi ya. Oke. Oke, silakan. Kalau dari kamar mandi saya yakin bisa mengikuti atau tidak. Oke, dikasih contoh kelompok paksaan dan otomatis. Kalau kelompok paksaan itu contohnya kayak kelompok apa Bu? Kelompok kayak kelompok presentasi gitu. Karena kita nggak bisa milih sendiri gitu. Kelompok presentasi apa? Presentasi di kelas. Presentasi di kelas. Oke. Iya. Jadi ada unsur paksaan walaupun di sana teman-teman berinteraksi, ada tujuan bersama gitu ya, ada saling ketergantungan. Paksaan Iya. itu?
Iya, karena bukan pilihan kita sendiri. Oke. Kalau kelompok otomatis apa Mbak Risma? Eee, kelompok otomatis itu teman kelas, Bu, yang udah Hmm? dipilih dari teman kelas. Teman kelas misalnya gitu ya. Oke, Iya. kalau dalam masyarakat Mbak, ketika kita ingin memberdayakan masyarakat nanti, gitu ya, kira-kira kita akan sering ketemu dengan kelompok yang dinamakan kelompok otomatis atau kelompok paksaan? Kelompok paksaan, Bu. Kelompok paksaan, oke ya. Kalau kelompok otomatisnya apa kira-kira di Kalau masyarakat? keluarga, Bu. Keluarga ya, kelompok otomatis betul itu keluarga yang memang tidak dibentuk oleh, sistem ataupun struktural baik itu negara ataupun ini ya. Jadi keluarga di sini secara naluriah atau alamiah terbentuk. Kelompok-kelompok yang otomatis ini ini biasanya lebih, apa ya, mendorong gitu kegiatan-kegiatan lebih lebih saling ketergantungan, lebih saling stabil gitu hubungannya gitu. Beda dengan yang paksaan. Oke, terima kasih Risma. Baik, Ya, Ibu. bahasan kita hari ini ada 3 sifat dasar kelompok ya, dampak kelompok pada, kinerja, performance-nya seperti apa, dan keadilan dalam kelompok. Oke, sifat dasar kelompok teman-teman, mengapa orang bergabung dalam kelompok secara psikologis? Ini jawabannya gitu ya, bahwa yang pertama, kelompok itu ternyata bisa membantu kita dalam memuaskan beberapa kebutuhan psikologis. Psikologis dulu, baru kebutuhan sosial. Misalnya, untuk memberi dan menerima perhatian, kebutuhan untuk memberi dan menerima afeksi, sikap, gitu ya, atau kebutuhan untuk mendapatkan rasa memiliki. Tuh. Tanpa adanya kelompok, biasanya personal-personal yang ada di masyarakat itu agak agak apa ya introvert, agak tertutup gitu. Tidak memiliki kebutuhan yang bahasanya itu kalau dalam Maslow itu kebutuhan yang sesungguhnya, kebutuhan yang paling tinggi, kebutuhan untuk berteman, kebutuhan untuk memberi perhatian pada orang lain, menerima perhatian dari lingkungan ataupun sebaliknya, memberikan aktualisasi diri kepada lingkungannya. Tuh. Nah, jadi kalau dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok, itu jangan menjadi problem kita sebagai aktor pemberdayaan masyarakat. Karena secara psikologis ini menyehatkan, gitu ya. Kelompok itu menyehatkan manusia. Kelompok membantu kita mencapai tujuan-tujuan yang tidak dapat kita capai secara personal, individu. Betul ya, dengan adanya kelompok, kelebihannya manusia itu bisa mencapai satu harapan atau satu titik yang mana jika dia sendirian, dia tidak mampu melakukannya. Ya jelas kalau ini ya. Kemudian keanggotaan dalam kelompok seringkali memberikan pengetahuan dan informasi. Semakin banyak kelompok yang kita miliki, itu semakin banyak sumber ilmu ataupun pengalaman, pengetahuan. Silahkan coba saja, bisa dieksperimenkan ya. Misalnya dari 99 mahasiswa prodi PMI yang mengikuti organisasi itu satu orang ada yang 5, ada yang kosong, ada yang 3, ada yang berapa. Itu secara pengetahuan atau informasi itu akan lebih kaya yang informasinya, yang kelompoknya banyak. Gitu. Kelompok membantu memenuhi kebutuhan kita akan rasa aman, betul. Rasa aman itu satu kebutuhan ya, satu kebutuhan manusia. Dengan adanya kelompok itu akan tercapai. Coba saja teman-teman yang sebagai mahasiswa baru misalnya ya, teman-teman tuh merasa apa ya sendiri gitu. Itu kalau masuk ke kelas saja merasa tidak aman. Tapi kalau punya kelompok
dalam kelas itu nyaman-nyaman saja gitu. Oke. Ada satu pertanyaan dasar dari psikologi sosial. Apakah kita mau bergabung dengan kelompok yang tidak mau menerima kita? Di sini Bu Aminah akan tanya Mas Atik Mahbub. Apakah mau bergabung dengan kelompok yang tidak mau menerima kita? Atik, Mas Atik. Ya, tidak mau, Bu. Ya, gimana ya, Bu? Ya, alasannya apa, Mas? Tergantung juga, Bu. Kalau apa? Secara paksaan itu ya mau tidak mau kita harus mau, Bu. Mau tidak mau, kalau paksaan itu mau atau tidak mau gitu dulu. Tidak mau Kalau ya. ya tidak Alasannya mau. apa? Kalau apa? Sama mama kita masuk dalam kelompok yang tidak mau menerima kita. Jadi nanti ketika kita mau melakukan sebuah apa? Pekerjaan yang dituju oleh kelompok kita itu tidak akan efektif gitu loh, Bu. Oke, tidak efektif ya. Pernah punya Iya, pengalaman? belum sih, Bu. Belum. Rata-rata manusia itu memilih kelompok yang Iya. memang tidak bertentangan dengan dirinya gitu. Nah, besok ketika di masyarakat ini akan terjadi. Kita tidak bisa memilih atau disaring gitu ya, sing enak bagi diri kita saja, tidak. Apalagi kalau kita misalnya tangan kanan dari pemerintah, tangan kanan dari dinas sosial atau pekerja-pekerja sosial, lembaga advokasi yang di tingkat desa ataupun apa, itu mau tidak mau ada satu kelompok ataupun lebih yang memang secara kelompok itu tidak menerima kita gitu dan kita harus bergabung di dalamnya. Bagaimana cara tahu kita diterima atau tidak? Biasanya itu persepsi diri sendiri akan muncul di awal. Dan kalau sampai akhir itu tidak ada kecocokan, nah biasanya itu menjadi penghambat benar. Tapi untuk seorang aktor pengembangan masyarakat, hal ini sudah bahasanya itu sudah bukan menjadi satu masalah gitu. Diterima dulu gitu, dipelajari dulu tujuannya apa sebenarnya kita gabung dalam kelompok itu. Gitu. Ya, jadi tidak mesti kita menolaknya gitu. Tapi kalau terlalu berbahaya memang jelas tidak boleh gitu ya. Tapi rata-rata sih kasus-kasus pemberdayaan masyarakat tidak membahayakan kita, tidak. Nah, yang kedua bagaimana kelompok itu berfungsi ya. Dalam dalam berkelompok itu punya dampak yang kuat ya pada anggotanya gitu. Misalnya ada 4 aspek kunci dalam kelompok. Ada peran kelompok sendiri, ada status, ada norma, ada kohesivitas gitu ya. Kohesif. Nah, ini saya saya lewati norma-norma seperti itu seperti sudah dipelajari di etika ya. Ya. Nah, ada dampak kelompok pada task performance kita ketika kita bekerja, ketika kita berada di lingkungan masyarakat atau dalam minimal saat inilah teman-teman ini bekerja dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat. Eksperimen Alport ya sangat-sangat bisa dipahami. Ada partisipan diperbolehkan bekerja. Alport ini kan tokoh psikologi ya. Selama 3 periode gitu, mereka mengerjakan tugas sendirian, kemudian bekerja dengan kehadiran 2 orang lainnya. Hasilnya 93% partisipan menghasilkan lebih banyak ide ketika bekerja bersama orang lain dibandingkan bekerja sendirian. Ini ada di handbook halaman 10 ya. Nanti Bu Aminah share. Nah, di sini mengindikasikan bahwa
semakin kita ingin berkualitas ide, pengalaman, ataupun pendapat, hasil-hasil yang berkualitas, itu dalam eksperimen ini tuh harus ada orang lain, 2 orang atau lebih gitu. Kalau sendirian, idenya hanya 1. Idenya itu juga keputusannya 1 dan itu tanpa dievaluasi. Tapi kalau semakin banyak orang, akan semakin banyak unsur atau indikator yang mengarah pada satu keberhasilan. Tuh. Misalnya Bu Aminah contohkan dalam kasus ini ya, mengadvokasi desa inklusi gitu. Kalau idenya hanya dari kita, karena kita mungkin punya riset atau punya pengabdian masyarakat ke arah sana, nah itu diterimanya juga akan lama. Tetapi kalau kita menggandeng mitra, itu realitanya gitu dalam penerapan psikologinya. Menggandeng mitra 2 orang ya dengan Pak Lurah, 2 orang lebih dengan kelompok lain, dengan organisasi-organisasi lain, misalnya dengan Sabda, dengan komunitas-komunitas advokasi lainnya seperti Sigap gitu ya. Kemudian komunitas Rindi, Rintisan Desa Inklusi. Semakin banyak yang dirangkul itu akan semakin kuat seperti itu. Jadi tidak bolehlah dalam pemberdayaan masyarakat teman-teman itu sendirian bahasanya gitu ya. Nah, eksperimen ini dilanjutkan dengan satu temuan baru gitu. Sebaliknya gitu ya, menurut Pesin di sini bahwa kehadiran orang lain kadang-kadang justru menghasilkan efek sebaliknya. Seperti apa efek sebaliknya? Kalau tadi itu ada orang lain idenya semakin bagus. Kalau ini sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti gimana? Mbak Eci Ayu. Mbak Eci. Paham nggak dengan eksperimen Alport tadi? Mbak Eci? Ke kamar mandi? Tidak. Coba efek sebaliknya gimana? Mungkin perbedaan pendapat ya Bu, yang tidak menemukan titik kesamaan. Oke, terus efek sebaliknya apa efek? Kalau tadi efeknya seperti apa kalau yang pertama temuan Alport tadi? Kalau yang tadi itu semakin banyak orang, semakin banyak partisipan itu maka semakin banyak ide. Kalau misalnya sebaliknya berarti Semakin berkualitas, bukan semakin banyak ide. Berkualitas idenya ya. Terus sebaliknya, kalau misalnya ini Bu, mungkin kalau sebaliknya itu semakin banyak partisipan, tapi tuh di dalam kelompok itu tuh orang-orang yang berpendapatnya ya cuma 1 atau 2. Jadi kebanyakan yang lainnya itu ya kayak manut kayak gitu. Jadi sebenarnya agak nggak beda jauh sih sama yang dia berkelompok 2 orang kayak gitu. oke, itu nanti ada teori sendiri social loving namanya. Kalau yang ini sebaliknya begini, kehadiran orang lain bukannya nambah kualitas ide gitu, tapi sebaliknya justru kehadiran orang lain ini tidak menghasilkan ide yang baik. Ya karena itu karakter dari personalnya bisa jadi gitu ya. Semakin berdiskusi semakin alot. Akhirnya nanti ujung-ujungnya itu kembali ke pendapat awal gitu. Pendapat awal atau tidak ditemukan kualitas yang lebih bagus karena tidak ada kesimpulan secara bijak misalnya gitu. Tuh ya. Oke. Oke, selanjutnya begini. Yang katakan Eci tadi ya, betul. Bu, yang bekerja itu hanya 1-2 orang dalam kelompok. Nah, dalam psikologi sosial itu dinamakan sebagai social loving ya. Social loving. Sebentar ya.
Oke ya. Saya lanjutkan. Social lobbying ini membiarkan orang lain mengerjakan tugas kelompok. Siapa yang pernah seperti ini? Membiarkan orang lain mengerjakan tugas kelompok. Jadi ada satu kondisi dalam diri manusia itu menurunnya motivasi atau dipusi tanggung jawab. Dipusi ya, turun tanggung jawabnya itu. Kalau ini dalam contoh pindahan rumah, tugas kuliah, dan lain-lain. Misalnya mau gotong meja gitu ya, ada 5 orang. Tangan kita tuh kadang otomatis agak tidak memegang gitu. Karena ada orang lain. Biarkanlah dia misalnya gitu. Dalam tugas kuliah sama. Atau tugas-tugas apapun. Dari 6 orang dalam kelompok kelas ini misalnya. Ada rasa membiarkan. Ini kan punya kelompok. Biar deh gitu. Misalnya UTS kan sebentar lagi dan teman-teman tahu ya UTS itu mengumpulkan tugas dari Bu Aminah itu yang akan dipresentasikan setelah UTS. Coba dicek gitu. Misalnya sekarang sudah mulai belum? Kalau itu tugas personal, tugas individu, itu bukan social lobbying. Jelas tanggung jawabnya. Kalau yang kelompok ini ada dipusi tanggung jawab. Itu ya. Nah, dalam social lobbying ini teman-teman dimaknai ya menurut ilmu psikologi berkurangnya motivasi ya dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif di dalam kelompok, berkurang motivasi dibandingkan ketika dia bekerja secara individual itu motivasinya itu banyak gitu karena jelas ini tanggung jawab aku gitu. Nah, kalau kasus-kasus seperti ini Mbak Mina pernah menjelaskan di pembunuhan Catherine, ada berapa orang dalam kelompok itu yang dikatakan bystander? Udah ada yang baca kasus Catherine? Udah ada yang baca? Ada yang baca kasus Catherine tidak? Belum ya? Sudah, Bu. Oke. 38. Di kasus Catherine ini ada di abstraknya itu kan ada dirangkum seperti ini ya, sebentar. Oke, ini ya. Nah, sini dia usia 28 tahun baru saja mulai perjalanan pulang ke kerja ke apartemennya. Tidak ada yang tidak biasa kecuali bahwa itulah perjalanan pulang terakhirnya. Ia ditikam dan dibunuh oleh seorang penyerang yang tidak dikenalnya setelah diserang secara seksual. Di New York City, kejahatan semacam ini bukan sesuatu yang tidak pernah tidak diketahui, tetapi kejahatan ini menebarkan gelombang shock ke seluruh dunia, sehingga lahirlah teori social lobbying ini ya. Nah, kejahatan mengerikan itu berlangsung setengah jam disaksikan oleh 38 tetangga. 38. Dan selama itu tak ada seorang pun menelpon polisi. Kasus Catherine, saya manggilnya Catherine ya bukan Kitty, senang Catherine. Kasus Catherine ini nama yang dikenal di media dianggap sebagai katalis bagi penelitian tentang fenomena bystander behavior ya. Jadi bystander ini behavior kan perilaku, bystander ini perilaku orang yang melihat saat kejadian. Bystander itu saksi saat kejadian. Jadi sehingga ada penelitian tentang perilaku bystander. Bahkan pada para psikolog masih memperdebatkan penyebab dari sesuatu yang kadang-kadang disebut sebagai the Janus syndrome ya. Sindromnya Catherine gitu bahasanya.
Karena apa? Karena ternyata dari 38 tetangga yang dikatakan perilaku bias standar tadi, dia sebagai saksi, dia itu tidak punya tanggung jawab menurut teori kelompok sosial. Karena tanggung jawabnya itu 1 dibagi berapa? 38 itu berapa persen gitu ya. 100% dibagi 38 misalnya gitu. Nah, ini yang menjadi kasus apa ya, yang menyentuh kondisi manusia yang paling mendasar. Secara psikologis jadi kok bisa gitu bahasanya. Secara kasus kemanusiaan yang paling mendasar kok bisa gitu tidak ada yang nelpon polisi satupun gitu. Akankah orang-orang yang ada di sekitar kita hanya terdiam dan membiarkan kita hancur atau akankah mereka dengan datang membantu kita? Nah, ini tergantung bystandernya siapa. Kalau di kasus Catherine ini bystandernya adalah yang tinggal di apartemen Catherine. Minimal dari 38 ini ada yang menyalakan lampu, ada berarti kan mereka jadi saksi, oh ada pembunuhan, tapi mereka saling ketergantungan dengan penghuni apartemen lain. Nah, social loving ini yang dimaknainya di sini ya, social loving itu. Jadi menurunnya menurunnya tanggung jawab karena ada kelompok di dalam dirinya gitu. Dia menganggap kelompok itulah yang harus bertanggung jawab, semuanya menganggap seperti itu. Itu social loving. Kasus Catherine itu. Oke, beda mungkin ya kalau kasusnya terjadi di Indonesia akan beda, tapi kan ini di luar negeri, New York ya. Nah, yang ketiga, keadilan di dalam kelompok. Keadilan itu kan mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan sesuai dengan porsinya gitu ya. Kak, kalau Bu Aminah ngasih nilai A semua itu enggak adil karena tidak sesuai porsi, misalnya gitu. Di adil itu bukan berarti rata. Kak, yang aktif ya dapat banyak misalnya gitu, yang kurang aktif ya sedikit, itu adil gitu. Nah, kebutuhan akan keadilan dalam kelompok itu sangat kuat ya, dalam situasi di mana kita merasa bahwa kita diberlakukan tidak adil, kita sering mengalami perasaan marah, kesal, dan keinginan yang kuat untuk menyamakan skor misalnya gitu. Tidak adilan ini. Jadi kadang ada sesuatu yang memang lumrah terjadi secara alamiah. Kalau seorang itu merasa diperlakukan tidak adil, akhirnya dia marah, kesal, dan ingin sama dengan orang lain. Nah, contoh kasus di handbook psikologi sosial seperti ini. Saya minta untuk membacanya Nadsoraya yang tampil di layar saya. Nadia Soraya. Silakan baca. Iya, Bu. Siap. Bentar, Bu. Ini telah memulai berbagi layar. Belum keluar, Bu. Hah? Belum keluar? Belum. Yang lain bisa melihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, ini ya Ya, sinyalnya berarti ya. Oke sinyal ya. saya, Bu. Kita nggak usah lama-lama di Zoom. Kuotanya sebentar. Yang ada di sini Novi Kusuma. Mbak Novi bisa minta tolong dibacakan. Ya, Bu. Saya bekerja di sebuah kantor keuangan di sebuah serikat buruh yang besar. Pekerjaannya begitu membosankan. Waktu terasa berjalan begitu lamban dan saya harus memasukkan kartu absen ke time clock pada saat datang dan sebelum pulang. Saya hanya mempunyai waktu 40 menit untuk makan siang. Pimpinan saya mengharuskan saya untuk kembali bekerja tepat waktu. Oke. Saya membutuhkan uang sehingga saya sebenarnya dapat bertahan di pekerjaan itu tanpa kesulitan kalau saja tidak ada satu hal. Perlakuan yang lebih menguntungkan pegawai lainnya. Oke, jadi sebenarnya dia itu bisa bertahan bekerja, wong butuh duit intinya gitu. Tapi
ada satu hal yang membuat dia terganggu, ada perlakuan yang lebih menguntungkan pegawai lainnya. Nah, silakan lanjut, Mbak Novi, lanjut. Kepala saya nyaris meledak. Tidak adil, pikir saya. Siapa sih dia? Kok langsung ke bawah? Oh iya, maaf, Bu. Namanya Tom. Ia setahun di atas saya di sekolah. Tom selalu datang terlambat setiap pagi dan sering pulang lebih awal. Ia sering menghilang untuk jangka waktu yang cukup lama di siang hari dan tidak jarang menggunakan waktu 2 jam untuk makan siang. Oke. Hal yang terburuk, ia diberi pekerjaan yang paling menarik di kantor. Yang terburuk akhirnya datang. Pada suatu minggu tanpa sengaja saya menerima cek gaji yang sebenarnya cek gaji Tom. Gajinya 50% lebih tinggi dibanding gaji saya. Kepala saya nyaris meledak. Tidak adil, pikir saya. Siapa sih dia? Oke, kalau Novi diperlakukan seperti ini, merasa sama dengan cerita ini? Atau mungkin kamu wajar saudaranya, misalnya aku juga kalau punya saudara mungkin kayak gitu. Apakah seperti itu atau seperti cerita ini? Tidak adil gitu. Nggak ada. Ah? Belum tentu saudara. Ini kasus ketidakadilan itu biasanya terjadi dalam kelompok-kelompok, ya kelompok kantor, kelompok bekerja gitu. Yang ketidakadilan itu kadang membuat seseorang itu menjadi lemah juga. Kalau aku protes aku dipecat misalnya gitu kan. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Ketidakadilan itu ada, tetapi dengan diam itu menyelamatkan dia gitu, menyelamatkan kita. Nah, teman-teman, apakah nanti kita ketika memberdayakan masyarakat, ketika dalam suatu kelompok masyarakat itu ada hal gitu ya, yang menurut teman-teman itu nggak adil bagi kita sebagai pendatang misalnya. Tapi kalau kita berontak gitu, kita akan terancam misalnya gitu. Ada hal-hal seperti itu yang mungkin akan ditemui tetapi jarang gitu ya. Ketidakadilan ini kan kesannya memang ini kayak cerpen banget, tapi ini kalau kasus di handbook ini nyata gitu ya. Jadi beberapa ketidakadilan ini dialami. Seperti kasus Catherine itu kan nyata gitu. Nah, saya menemukan jawabannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ternyata si Tom itu keponakan ketua serikat buruh. Tidak ada lagi misteri. Oh wajar, ngono loh. Jadi sampai pada titik itu wajar, tetapi tidak demikian dengan perasaan diperlakukan tidak adil yang saya rasakan. Jadi dia bercerita bahwa sampai titik mengetahui bahwa itu saudaranya, akhirnya dia menerima. Tetapi perasaannya tetap ada rasa tidak adil. Nah, ini yang membuat dalam psikologi industri dan organisasi itu dibahas ya oleh Profesor Jamaluddin Ancok bahwa kriteria kinerja yang baik itu misalnya dia harus sesuai dengan apa yang diminta perusahaan. Tapi kajian-kajian psikologi seperti ini tidak muncul dalam berbagai macam perusahaan ataupun mungkin di lingkungan kerja di Indonesia misalnya gitu ya. Harusnya ada kajian-kajian yang mendukung psikologi sebagai seorang pekerja di berbagai macam perusahaan ataupun lokasi-lokasi tempat bekerja pada umumnya. Maka hadir kalau di UGM itu ada yang namanya psikologi industri dan organisasi. Bagaimana perilaku dalam bekerja, psikologisnya seperti apa, yang bisa mendukung pekerjaan itu lebih berkualitas. Secara psikis juga berkualitasnya, tidak hanya output yang terlihat, gitu ya, secara finansial misalnya. Nah, Oke ya. Mbak Amina akan bertanya pada teman-teman biar Zoom-nya tidak terlalu lama. Silahkan ceritakan ketidakadilan yang pernah dialami dalam lingkungan kerja, kampus, atau kelompok tertentu, bukan tersebut ya. Ceritakan
di Padlet, teman-teman. Lihat kan, ini saya lagi share Padlet di sini ya. Name seperti biasa, nama, kemudian cerita. Boleh inisial ya, jangan aib yang diceritakan. Tapi inisial yang agak-agak mirip dengan cerita sebenarnya gitu. Kalau bisa ceritanya sebenarnya tapi tidak terlalu 100% dijelaskan. Jadi agak-agak mendekati kasus yang teman-teman alami. Ini tugasnya hari ini, silahkan diceritakan di Padlet. Nanti Bu Aminah akan jadikan itu satu isu atau satu contoh dalam memahami ketidakadilan dalam kelompok. Ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup Zoom-nya. Karena maaf ya kalau online itu kan dibatasi. Yang penting ini. Oh, sorry. Ada pertanyaan? Dari 57 anak di sini. Ibu izin bertanya, Bu. Siapa? Nadir. Nadia. Mana sorry. wajahmu, Neng? Mana wajahnya? Di sini. Tidak ditampakkan. Ya, silahkan. Coba lihat sekilas saja ditampakkan wajahnya. Oke. Ini Bu, Ya, apa namanya? Nadia silahkan. Mbak tanya, jadi kelompok itu berarti kan berarti boleh organisasi gitu kan ya Bu? Nggak harus kuliah. Terus, Oke, ada lagi pertanyaannya? ya gitu aja Bu. Terus apa tadi? Terus? Ya intinya kan di situ kan cuma kelompok gitu kan, Bu. Di situ boleh luar kuliah gitu kan Ibu berarti. Ya, Bu Aminah di sini psikologi sosial tidak menjelaskan kelompok apa yang boleh dan tidak boleh, tapi pelajaran yang bisa diambil itu poin yang kedua tadi, bagaimana dampak kinerja dalam kelompok. Ada social loving yang terjadi ketika kita sendiri dulu deh bekerja dalam kelompok itu, ternyata personal individu termasuk nanti di masyarakat itu akan saling ketergantungan, dan payahnya ada yang memang sama sekali tidak merasa itu tanggung jawab dia tuh. Maka tantangannya Mbak Nadia besok ketika sudah lulus kemudian dapat pekerjaan, kamu terjunlah ke satu komunitas atau penerimaan manfaat dari program. Jangan terlalu lama kamu ingin ideal satu kelompok itu kompak gitu ya. Karena secara psikologis ada yang namanya kelompok sosial yang secara setelah terbukti dari eksperimen Alpo tadi, ada kelompok yang memang semakin dia mengeluarkan ide akan semakin berkualitas. Tapi sebaliknya menurut Pesin berbeda. Dalam masyarakat lain, berkelompok itu ternyata malah menurunkan ide karena mungkin di dalamnya itu kacau balau gitu secara personal. Ya bisa dari personalnya, bisa dari komunitas latar belakangnya dan lain-lain. Kemudian berikutnya social loving, misalnya Nadia itu nanti bekerja di satu yang punya user gitu ya, yang punya user tertentu. Yang punya user di kelompok tersebut Nadia, kita jangan terlalu misalnya saklek, ini kelompokku memang tanggung jawabnya kan 5 orang, 5-5-nya harus berperan. Tidak, yang terjadi sesungguhnya tidak, karena dalam kajian psikologis pun itu dimaklumi ternyata ada penurunan difusi tanggung jawab, maka terbukti ada satu penelitian tadi ya, bystander behavior tadi, tentang perilaku bystander itu yang ada gitu ya dari kejadian Catherine yang hadir gitu Neng. Jadi poinnya
pemakluman bagaimana kita menjadi seorang aktor yang bijak ketika bertemu dengan kelompok-kelompok sosial di masyarakat. Minimal lah teman-teman menjadi penggerak di kelompoknya sendiri gitu. Jadi yang bekerja dalam kelompok itu tanggung jawab intinya gitu. Jangan sampai terjadi social loving gitu ya. Gitu Nadia. Kalau aku sih nggak nyuruh ini boleh ini nggak boleh. Tanggung jawab sendiri-sendiri, sudah dewasa. Kita sendiri yang paling tahu ya mana yang terbaik untuk diri kita. Ada lagi? Sami-sami. Saya, Bu. Siapa? Faiz ya, silakan Mas Faiz. Saya pernah baca, Bu, kalau kita itu ingin berjalan lebih cepat, kita harus berjalan sendiri. Nah, kalau kita ingin berjalan lebih jauh, kita itu harus berjalan sama-sama. Nah, itu menurut Ibu bagaimana, Bu? Oke. Ingin berjalan lebih cepat, berjalan sendiri, kasusnya dulu. Kasusnya apa gitu ya. Karena kita itu konteksnya ke personal kita. Nah, kita ini kan konteksnya ke psikologi sosial gitu ya. Nanti dalam pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa terjadi kayak gitu, Mas. Kalau itu kan seperti quote gitu ya, quote untuk motivator bagaimana kita sebagai manusia itu jangan terlalu itu dong misalnya bergerombol yang tidak jelas misalnya gitu ya. Kemudian kita terlalu sering berkerumun, ya berkerumunnya yang tidak jelas tadi, tapi kalau jelas sebenarnya itu bisa membangun. Bisa berjalan sendiri lebih cepat itu tergantung kasusnya karena kebutuhan personal kan beda-beda gitu. Misalnya Mas Faiz ingin segera lulus, berjalan sendiri, punya prinsip sendiri, sering-seringlah ke perpustakaan tanpa harus nunggu gitu. Teman-temannya sering-seringlah baca skripsi padahal kan belum waktunya, tapi karena ada sesuatu yang ingin dicapai, tergantung yang dicapainya ya Mas ya. Misalnya ingin segera lulus, 3,5 tahun tuh ingin segera lulus, punya strategi-strategi sendiri itu cocok pernyataan tadi. Tapi kalau di masyarakat, kalau menurut Bu Aminah, menurut pengalaman dan kasus-kasus dalam psikologi sosial, berkelompok itu suatu kebutuhan. Ya, berkelompok itu suatu hal yang harus ada karena akan mempengaruhi kualitas ide seperti itu, kualitas ide, kemudian sebagai kebutuhan psikologis dasar manusia, kebutuhan dasar manusia itu sekarang tidak hanya makan minum, papan, sandang, pangan, papan, tapi menjadi rasa aman. Rasa aman itu tidak mungkin sendiri. Oh, kuota. Kuota mintalah, silahkan. Oke ya, makanya ini Zoom nggak usah lama-lama karena terkait kuota juga ada batasan dalam aturan akademik ya, bolehnya berapa menit gitu. Oke, ini sudah berapa jam berapa? Hampir 1 jam ya. Oke, gitu Mas Faiz. Untuk target-target personal lakukan itu. Tapi kalau di masyarakat silakan deh, kalau sendiri susah banget Mas. Terakhir satu lagi. Tidak ada? Ada lagi? Saya Bu, mungkin dicukupkan Bu. Oke, enggak, tidak apa-apa. Makanya Bu Aminah tanya kalau ada satu lagi, kalau tidak ada tidak masalah karena sudah jelas. Yang jelas garis merahnya atau benang merahnya itu ya seperti tadi yang saya respon untuk pertanyaannya Mbak Nadia Soraya gitu ya. Silakan teman-teman digarap tugasnya di Padlet langsung aja sekarang gitu biar tidak ketumpuk atau lupa ya. Terima kasih sampai di sini, mudah-mudahan jelas dan ada manfaatnya untuk dalam kita sebelum menjadi aktor pemberdayaan masyarakat. Jaga kesehatan ya walaupun online. Dan teman-teman tetap bisa maksimal dalam belajar gitu. Silakan bisa juga ke prodi untuk urusan-urusan tertentu teman-teman. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Makasih, Bu. Halo Ibu, halo Twin. Halo Twin. Halo, tak ambil gambar sebentar, tak ambil absen sebentar. Ini, Brina. Gimana caranya? Sudah.